Guys, tahu nggak? Monaco adalah negara yang benderanya tuh sama persis kayak negara kita Indonesia loh. Ya cuma beda ukurannya sih. Hah? Masa sih? Terus. Kamu juga tahu nggak sih Suriname adalah negara di Amerika yang menggunakan bahasa Jawa loh sebagai salah satu bahasa resmi negaranya. Di keren. Kok kamu tahu banyak sih? Belajar di mana? Aku kuliahnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim dengan jurusan Hubungan Internasional bro. Lagi ada tugas nih, keren tau. Jadi banyak ngerti budaya dan juga pemerintahan negara lain. Bonusnya ya jalan-jalan ke luar negeri deh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim memiliki 2 program studi unggulan, Ilmu Politik dan Ilmu Hubungan Internasional, mencetak lulusan profesional di bidang ilmu pemerintahan dengan proyeksi penerimaan lapangan pekerjaan yang beragam. Yuk segera gabung, daftar di pmb.unwahas.ac.id. Unwahas. Tema talkshow kali ini yaitu 1 abad NU wujud nasionalisme warga Nahdien. Nah kalau ngomongin seputar 1 abad NU nih Pak, apa sih yang menjadi spesial peringatan NU kali ini daripada baik NU yang tahun lalu gitu Pak, ulang tahun NU di tahun lalu gitu. Oke, bener banget ya. Emang kalau kita lihat semarak dari 1 abad NU itu sendiri kan banyak banget, gak hanya di satu daerah aja, hampir di setiap kabupaten tuh melaksanakan itu ya Pak. Kalau kemarin Bapak sendiri tuh ikut di mana nih Pak untuk peringatan 1 abad NU ini? Ya, sebenarnya kemarin saya ingin hadir di Gor Delta Sidoarjo, tetapi karena ya kebetulan istri alhamdulillah sedang hamil, ini hamil tua ya, 8 bulan, tidak bisa saya tinggal, akhirnya ya tetap peringatannya di Semarang begitu. Oke, yang penting ikut memperingati ya Pak, dengan semangat KNU-nya juga. Jadi, itu ada tambahan catatan ya. Jadi kenapa menjadi NU itu kemudian dikenal sebagai organisasi yang nasionalis juga ya. Karena menjadi NU ini menjadi Indonesia. Dan tema 1 abad itu ada kata digdaya, itu mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Digdaya itu kan artinya sakti ya. Kuat gitu, sakti. Nah, ini saya teringat dengan penjelasan dari Mbah Maimun, Almarhumah Mbah Maimun Zubair itu dalam menginterpretasikan lambang NU. Lambang NU itu kan ada bola dunia, kemudian ada tulisan Nahdlatul Ulama, kemudian ada bintang 9 ya. Itu dijelaskan lambang NU dari tulisan Nahdlatul Ulama kalau kita hitung jumlah huruf plus harokat itu ada 17 ya. Kemudian ada tali yang mengikat bola dunia itu ikatannya tidak boleh terlalu erat, harus agak longgar supaya membentuk angka 8 ya. Kemudian yang terakhir itu bintang 9. Bintang 9 itu penempatannya harus tepat. 4 di bawah tulisan, 5 di atas tulisan sehingga membentuk 45. Berarti 17, 8, 45. 45. Berarti ada filosofi Indonesia juga ya di situ ya. Makanya menjadi NU itu menjadi Indonesia. Nasionalis banget nasionalis. Ya Pak ya. Oke, terkait seputar nasionalis kayaknya juga Pak Zudi juga punya sebuah karya nih ya Lisa. Di mana karyanya itu juga sudah banyak sekali diminati ya Pak ya. Ada buku dari Pak Zudi yaitu Nasionalisme NU. Boleh diceritakan sedikit terkait ini nih Pak? Iya, terima kasih. Itu sebenarnya buku sudah lama. Ya karena dulu skripsi saya. Skripsi kemudian saya kirim ke penerbit, kemudian diterbitkan jadi buku. Ya kalau judul skripsinya agak panjang, tapi kemudian untuk buku supaya bagus, menarik, judulnya saya bikin pendek yaitu Nasionalisme NU. Jadi memang NU itu sangat berperan bagi Indonesia ya. Benar Pak. Mulai dari peperangan ya Pak, kalau misalnya kita lihat dari sejarah ya Pak ya. Bahkan sebelum ada Indonesia ya. Yang menarik, yang sakti ya, tadi saya sebut digdaya itu sakti. Kalau saya baca bukunya Pak Khairul Anam, itu ada sejarah perkembangan NU, di sana disebutkan pada Muktamar tahun 1941 itu kan belum ada Indonesia. Masih di bawah kolonial Belanda. NU bermuktamar. Di dalam muktamar itu sudah membicarakan soal calon pemimpin Indonesia. Padahal belum ada Indonesia. Di sana sudah dibahas capres. Kalau hari ini kan ramai capres ya. Tahun 2024 nanti. Nah, tahun 41 dulu sudah membahas itu dan mayoritas muktamirin itu memilih
Insinyur Soekarno untuk menjadi calon pemimpin Indonesia. Hanya satu suara yang memilih Pak Hatta. Artinya NU ini sudah yakin nanti ada negara baru namanya Indonesia. Berarti emang sudah banyak banget kontribusinya ya untuk Indonesia. Karena kalau dilihat dari usia sendiri, NU sama Indonesia juga lebih tuaan NU ya Pak ya. 100 tahun. Bener banget. Oke Lisa, nanti kita bakal bahas lagi seputar tema hari ini ya. Jadi buat kamu semua yang pengen tanya-tanya gitu ya, mumpung masih ada Pak Zudi nih di sini barengan sama Alia, boleh banget nanti gabungan barengan sama Alia tentunya di WhatsApp-nya Girl FM ya, di 0811 2622 878. Atau buat kamu juga yang punya Instagram nih, kayaknya zaman sekarang punya Instagram semua ya Pak ya. Boleh langsung aja di @girlfm_Semarang. Dan jangan lupa untuk selalu stay tune barengan sama Alia sampai nanti di 87.8 Girl FM. Oke Lisa, kembali lagi barengan sama Lena Leha, tentunya masih di kampus kita nih Lisa, dari pukul 13 tadi hingga ke nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Buat kamu yang mau tanya-tanya juga diperbolehkan banget nih Lisa. Kali ini Lena masih barengan sama narasumber kita nih dari dosen kita ya, dari dosen FISIP Unwahas, ada Bapak Zudi Setiawan. Oke, kita masih ngomongin seputar tema kita ya Lisa, tentang 1 abad NU, wujud dari nasionalisme warga Nahdien. Kalau ngomongin seputar nasionalisme, kira-kira apa sih nasionalisme itu Pak? Mungkin ada yang belum paham nih. Jadi nasionalisme itu kan dari kata nation ya. Nation itu artinya bangsa. Sementara definisi bangsa itu bermacam-macam ya. Ada yang mendefinisikan bahwa nation atau bangsa adalah sekumpulan manusia yang punya ciri primordial yang sama. Primordial itu apa? Bawaan lahir. Ya, Mbak Alia ini kan juga ketika lahir kan membawa sesuatu. Ya. Bentuk mata, kemudian warna kulit, bentuk rambut dan seterusnya. Nah, misalnya bangsa Afrika itu kan kulitnya hitam begitu ya. Rambutnya apa itu namanya ya? Keriting atau apa ya? Piram. Ya. Gitu. Kemudian bangsa Eropa kulit putih ya. Kemudian hidungnya mancung begitu. Kemudian rambutnya ada yang pirang begitu ya. Sementara kalau kita ditanya, bangsa Indonesia itu bagaimana? Bangsa yang apa? Kulitnya bagaimana? Kulitnya sawo matang mungkin ya Pak ya. Benar, kebanyakan. Nah, ini yang unik dari Indonesia ya. Jadi definisi bangsa sebagai kumpulan manusia yang punya ciri primordial yang sama itu tidak bisa berlaku di Indonesia, karena Indonesia ini kumpulan bangsa-bangsa menurut saya. Iya, berbeda-beda ya Pak ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ada bangsa Jawa, bangsa Papua, bangsa Melayu, bangsa Bugis, bangsa Batak dan seterusnya, Madura. Itu beda-beda, bahasanya bisa beda-beda. Nah, maka konteks Indonesia, nasionalisme itu ya sekumpulan manusia yang disatukan oleh satu tujuan yang sama. Ada persamaan sejarah, kemudian kita bertekad mendirikan satu negara yaitu Indonesia. Jadi Indonesia termasuk negara yang unik karena terbentuk dari keragaman ya, Bhinneka Tunggal Ika tadi. Wah, oke. Kalau kita melihat pengertian nasionalisme dari pandangan NU ini gimana nih Pak? Ya, kalau nasionalisme NU nasionalisme dalam pandangan NU itu ya. Jadi bagi NU itu ketika melihat Indonesia ya sudah diputuskan dan sudah dibahas ya, diputuskan setelah pembahasan bahwa Indonesia yang seperti sekarang ini, NKRI yang berdasarkan Pancasila itu sudah final bagi umat Islam. Artinya bagi NU bentuk negara apapun itu bisa diterapkan ya. Tidak harus negara Islam dalam formalistik gitu ya. Negara Pancasila ini pun juga sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka bagi NU negara Pancasila, negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini dikatakan sudah final. Jadi NU tidak setuju ketika ada misalnya dulu ada almarhum HTI, Hizbut Tahrir Indonesia yang menginginkan sistem khilafah, menyatukan seluruh dunia Islam menjadi satu negara di bawah satu kepemimpinan. NU tidak setuju karena itu tidak sesuai dengan keindonesiaan. Kemudian dulu ada pemberontakan DITII, NU juga tidak setuju ya, pendirian negara Islam ya, karena memang bagi NU NKRI yang berdasarkan Pancasila ini sudah final karena NU juga ikut mendirikannya bersama Muhammadiyah, bersama segenap bangsa Indonesia yang lainnya.
Wah, sangat menarik sekali ya Pak ya para topik pada siang hari ini nih. Kalau kita ngomongin soal nasionalisme, mungkin masih ada yang belum paham ya apa bentuk-bentuk atau wujud dari nasionalisme gitu. Kita bernasionalisme itu tuh wujudnya ngapain aja sih Pak gitu? Iya. Kalau secara umum kan kita pahami nasionalisme itu kan cinta tanah air gitu ya. Kita mencintai tanah air kita mencintai tanah kelahiran kita. Kita membangun ibaratnya negara ini seperti rumah ya. Kita lahir di rumah kita memperbaiki rumah kita, memperbagus rumah kita. Itu nasionalisme ya. Kita mencintai tanah air kita, mencintai rumah kita. Nah, kita lahir di Indonesia ya, kita mencintai Indonesia. Maka NU juga begitu. NU ikut mendirikan rumah yang bernama Indonesia, menjaganya ketika ada yang ingin berusaha merusaknya ya Pak ya. NU yang berada di garis depan untuk menjaganya begitu. Oke, berarti itu ya Pak ya. Termasuk menjaga kebinekaan ya. Ini yang menarik. Kan terkenal sekali ya bagaimana Banser NU itu menjaga gereja. Ketika peringatan Natal dan sebagainya. Itu karena wujud NU ingin mempertahankan keutuhan NKRI. Benar ya Pak supaya tidak pecah begitu. Meskipun kita berbeda-beda, meskipun kita beda pandangan, tapi kita tetap bersama ya untuk menjaga rumah kita ini ya Pak ya, seperti itu. Oke. Benar, terkait pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Mungkin seberapa penting sih nasionalisme itu ada dalam sebuah negara, terutama di negara kita Indonesia Pak? Oke. Ya, nasionalisme itu seberapa penting ya? Sangat penting ya. Kalau menurut saya itu seperti ruhnya ya. Misalnya Anda para gaulista misalnya membangun rumah tangga gitu ya, punya ada awalnya pacaran gitu, punya pacar gitu, kemudian menikah jadi suami istri. Itu kalau tanpa didasari cinta tentu akan susah. Ya. Tetapi ketika suatu hubungan, suatu rumah tangga yang didasari cinta, dia akan lebih kuat. Itu ruhnya, cinta itu ruhnya. Nah, nasionalisme itu seperti cinta tadi ya. Kita mencintai rumah kita mencintai negara kita ya seperti seorang suami mencintai istrinya. Apapun yang akan menimpa istrinya bahaya, suaminya siap berada di depan untuk menjaganya begitu. Wah, benar banget. Berarti nasionalisme itu bisa diartikan sebagai cinta tanah air juga ya Pak ya. Begitu. Dan juga mungkin wujud dari nasionalisme itu banyak banget. Salah satunya kita juga menghargai para pahlawan gitu mungkin ya Pak ya. Juga menjaga keutuhan negara kita itu juga merupakan sebuah wujud dari nasionalisme. Oke, ngomongin soal nasionalisme nih, kita nyinggung lagi terkait buku Bapak terkait tadi nasionalisme NU. Kalau menurut Bapak pribadi nih, di buku itu apa aja sih yang ada di buku itu gitu terkait nasionalisme NU ini sendiri? Atau bisa dikasih nih pandangan Bapak terkait nasionalisme gitu? Ya, jadi saya lebih banyak menyoroti soal peran-peran kebangsaan NU begitu ya. Karena NU ini kan punya peran atau kontribusi yang besar bagi Indonesia, mulai dari sebelum lahir sampai lahir, kemudian mempertahankan keutuhan Indonesia sampai hari ini begitu. Jadi misalnya perumusan dasar negara Pancasila, NU juga ikut merumuskan ya Pak ya. Ada sosok yang penting di situ, ada Kiai Wahid Hasyim yang menjadi nama universitas kita ini. Kiai Wahid Hasyim ini termasuk dalam tim 9 ya, panitia 9 yang merumuskan Pancasila. Artinya ya di sana ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah, kemudian ada Insinyur Soekarno, ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, salah satunya dari NU adalah Kiai Wahid Hasyim. Artinya fondasi negara kita ada kontribusi NU di dalamnya. Kemudian ketika Indonesia sudah merdeka, NU ikut mempertahankannya. Ada resolusi jihad yang kemudian dikenal sebagai Hari Santri itu, diperingati Hari Santri 22 Oktober. Itu menunjukkan peran besar NU ya di dalam mempertahankan kemerdekaan, karena waktu itu Belanda kan kembali ke Indonesia. Jadi 17 Agustus Indonesia lahir, tetapi Belanda kemudian kembali ke Indonesia ingin menjajah kembali. Nah, di sana ada resolusi jihad yang digaungkan oleh NU melalui pendirinya dan para kiai, ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan para kiai itu kemudian itu menggelurakan semangat perlawanan yang besar, terutama di Surabaya itu ada pertempuran Surabaya yang terkenal itu, sehingga Indonesia tetap
merdeka, kemudian tetap bertahan hingga sampai hari ini. Wah, sangat panjang sekali ya Pak. Kalau misalnya kita melihat sejarah ya, berasa kuliah nih saya nih. Mungkin buat Galista semua yang pengen juga ya terkait perpolitikan gitu, bisa banget yang pengen kuliah di Unwahas ya. Dan ngomongin soal ini juga, saya juga ingin tanya nih Pak, terkait 1 abad NU ya. Kenapa sih 1 abad NU itu menjadi wujud dari nasionalisme warga Nahdien ini Pak? Dari judul tema kita pada siang hari ini nih Pak. Iya. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan, menjadi NU itu menjadi Indonesia. Benar. Ya, meskipun memang NU tidak hanya berkiprah di Indonesia, tapi di abad bahkan mulai dari pertama sampai nanti abad kedua dan seterusnya, NU akan terus mewarnai peradaban dunia. Artinya memang berangkat dari Indonesia, tetapi juga untuk peradaban dunia begitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin buat teman-teman yang masih pengen tahu ya terkait FISIP Unwahas gitu ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tuh ada apa aja. Nanti setelah ini kita bakal bahas itu nih Galista. Jadi jangan kemana-mana ya, dan stay tune terus barengan sama Alia tentunya di 87.8 GEL FM. Dan buat kamu yang mau kirim pertanyaan gitu ya, yang kepo terkait FISIP Unwahas, boleh banget. Nanti langsung aja di WhatsAppnya GEL FM di 0811 2622 878, dan Alia nanti masih barengan sama Pak Zudi untuk membahas itu semua. Galista kembali lagi barengan sama Alia masih di kampus kita nih sampai nanti pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dan thank you banget buat kamu yang udah kirim pertanyaan di WhatsAppnya GEL FM ya. Nanti setelah ini bakal Alia bacain juga, dan Alia masih barengan sama Pak Zudi nih. Kita mau bahas terkait Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik yang ada di Unwahas ini nih Galista. Kalau ngomongin soal FISIP gitu ya, kira-kira di FISIP Unwahas tuh ada berapa jurusan sih Pak? Ya, FISIP Unwahas ini sementara baru ada 2 jurusan ya, ada program studi ilmu politik, kemudian yang kedua program studi hubungan internasional. Rencananya mau nambah lagi, ini masih proses, termasuk sudah dirintis untuk pasca sarjana S2 ilmu politik sedang dirintis ini. Ya, jadi semoga mungkin nanti segera terwujud. Ya mungkin jadi buat teman-teman ya yang habis S1 di Unwahas bisa nih pasca sarjana di Unwahas juga sekalian, ya Pak. Dan kita ngomongin soal kedua jurusan tersebut nih Pak. Kalau misal ngomongin seputar peluangnya setelah kita lulus, boleh nih Pak diceritain prospek peluangnya gitu, biar makin tertarik, makin ada semangat gitu ya. Iya. Jadi memang pertanyaan masyarakat begitu ya. Nanti setelah kuliah di FISIP jadi apa begitu ya? Peluang kerjanya bagaimana? Kalau kita melihat ini berdasarkan fakta begitu ya, banyak alumni kita dari FISIP Unwahas ini yang bisa atau telah bekerja misalnya menjadi akademisi, menjadi dosen seperti banyak saya ya, begitu ya, itu banyak. Kemudian bisa juga tidak harus sesuai persis dengan jurusannya, bisa mungkin lintas sektoral begitu ya, juga bisa bekerja sebagai ASN misalnya, aparatur sipil negara di pemerintahan baik pusat maupun di daerah, bisa bekerja di instansi-instansi pemerintah, di Kementerian Luar Negeri, kemudian bisa juga ke swasta, ada yang di bank, ada yang bekerja di ada menjadi jurnalis, wartawan, itu juga ada alumni kami. Ada yang menjadi bekerja di KPU, kemudian ya sebenarnya peluang kerja itu lapangannya luas untuk luas ya dari Pak ya, karena FISIP ilmu ini. sosial ya Pak ya. Apalagi kalau kita misal ngomongin di ilmu politik sendiri itu kan juga banyak juga nanti peluangnya di perpolitikan di Indonesia juga kan, tentunya banyak ya Pak ya. Iya. Bisa mungkin menjadi presiden juga bisa. bisa ya Pak ya. Yang penting punya keahlian aja. Yang penting belajar aja dengan benar gitu ya Pak ya. Nanti tentunya apa yang kita lalui di sini tentunya bakal berhasil gitu ya di akhir di sana gitu. Oke, kalau ngomongin seputar FISIP kan ada 2 ya, ada 2 jurusan, ada HI, ada IP. Dan kalau mau tanya nih terkait pelajaran apa aja sih yang dipelajari di HI Pak, boleh diceritain mungkin kalau di HI itu lebih ke apa, terus kalau di IP itu lebih kemana gitu? Ya, kalau di HI itu ada misalnya yang ada konsentrasi penting itu ada 3. Yang pertama diplomasi, yang kedua perdagangan internasional, kemudian yang 3 studi kawasan. Kalau
mata kuliahnya ada banyak ya, bisa belajar tentang politik internasional, politik luar negeri, kemudian bisa tentang organisasi dan administrasi internasional, dan banyak ya itu. Kalau di ilmu politik itu dibagi dalam 3 konsentrasi. Ada politik, kebijakan, dan tata kelola pemerintahan yang pertama, kemudian yang kedua ada demokrasi dan politik elektoral, dan yang ketiga pemikiran politik Islam. Ini yang khas di politik. Di Unwahas itu ada politik Islam, itu pemikiran politik Islam. Banyak banget ya Pak pilihannya tentunya kalau kita mau belajar di FISIP ya. Di FISIP Unwahas tuh ada HI, ada wilayah, ada lain-lainnya. Tentunya itu juga banyak banget prospeknya nanti mungkin kalau kamu mau jadi diplomat ya Pak ya. Bisa di HI ya. Kalau misal ngomongin seputar ada nih yang pengen kuliah di FISIP Unwahas, kira-kira bisa gimana sih Pak cara daftarnya, atau mungkin udah dibuka pendaftarannya atau gimana sih Pak, boleh? Ya, ini kan untuk penerimaan mahasiswa baru tahun ini sudah dibuka. Jadi kalau para pendengar setia Gaulista ada yang ingin mendaftar di FISIP Unwahas, itu bisa mendaftar secara online juga bisa ya, bisa masuk ke web PMB Unwahas. Kemudian mengikuti alur yang sudah dijelaskan di dalam website tersebut. Bisa juga kalau ingin datang langsung ke kampus, kami selalu terbuka ya, pintu Unwahas ini selalu terbuka untuk semuanya. Dan di Unwahas ini yang terpenting, meskipun ini kampus NU, tetapi tidak mensyaratkan harus warga NU yang kuliah di Unwahas ya, karena banyak juga ya di sini lengkap ya, setahu saya mahasiswanya lengkap. Ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu itu ada. Bahkan ada ya, dari tidak hanya Indonesia ya, ada dari luar negeri juga ada nih Gaulista. Jadi itu di Unwahas tuh toleran banget ya Pak ya, meskipun kampus NU tapi kita toleransinya tinggi. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir gimana-gimana ya kalau misal kuliah di sini. Kalau ngomongin seputar FISIP nih, dibanding dengan beberapa jurusan yang ada di Unwahas, kira-kira apa sih yang membedakan FISIP dengan jurusan lain atau keunggulan dari FISIP itu sendiri Pak? Ya, kalau di FISIP ini kita memang termasuk, misalnya ya ilmu politik ini juga termasuk program studi yang termasuk awal begitu ya, dibandingkan misalnya di kampus lain di Semarang. Kita lebih dulu, lebih istilahnya lebih senior begitu dibandingkan ya kita sebut dari UNES atau mungkin UIN Wali Songo, itu lebih dulu kita ya. Yang HI juga sama. Jadi artinya kita hadir lebih awal, lebih dulu secara historis, kita lebih jauh lebih dulu ada begitu ya. Ini salah satu keunggulan sehingga kita lebih settle ya. Kemudian fasilitas-fasilitas di FISIP juga lengkap begitu, termasuk jalinan kerjasamanya luas. Kita sudah menjalin kerjasama dengan berbagai Pemda, ada Pemda Batang misalnya, kemudian Blora dan sebagainya. Kita juga punya jalinan kerjasama dengan kampus di luar negeri. Kemudian ya ini keunggulan kedua, kita punya networking yang luas sehingga nanti alumni FISIP Unwahas misalnya mau studi lanjut ke luar negeri itu juga lebih mudah. Kemudian kalau ingin bekerja di instansi-instansi yang sudah menjalin kerjasama dengan kita itu juga lebih mudah juga, karena kita sudah ada jalinan kerjasama. Mau magang bisa magang di KPU, di kantor Bawaslu, kemudian setelah itu bekerja di sana juga itu lebih mudah karena kita sudah punya jalinan kerjasama dengan lembaga-lembaga instansi tersebut. Nah itu tadi Gaulista, menarik sekali ya Gaulista kalau misal kita ngomongin soal FISIP ini nih Gaulista. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang lagi dengerin kita di siang hari ini yang pengen gitu ya, pengen untuk konsultasi dulu mungkin ya biar nggak salah jurusan, mau lagi bingung mungkin mau milih HI atau IP gitu ya. Mungkin bisa Pak dikasih atau bisa nih menghubungi siapa gitu untuk konsultasi seputar FISIP Unwahas, kira-kira bisa menghubungi siapa nih Pak? Ya, untuk yang ingin konsultasi terkait FISIP Unwahas ya bisa menghubungi saya juga bisa. Bisa spesial nih, bisa menghubungi Pak Zudi langsung ya. Kemudian bisa ke Bu Ana. Bu Ana ini juga kalau di brosur-brosur PMB-nya FISIP itu ada nama Bu Ana, kemudian ada Pak Noh, ada Bu Ismi, itu sudah ada nomor HP-nya, bisa
langsung tanya lewat WA. Nah, ke saya juga tadi boleh, atau masuk di medsosnya FISIP Unwahas juga ada di Facebook, Instagram. Itu juga ada, bisa langsung kontak kami begitu ya. Atau datang langsung ke kampus juga boleh. Nah, gitu boleh ya. banget nih datang langsung ke kampus, langsung main-main, langsung lihat-lihat gitu ya. Atau boleh juga nanti dikepoin ya di sosial medianya FISIP gitu, atau mungkin yang masih bingung gitu ya, bisa lihat dulu di www.pmb.unwahas.ac.id ya Pak ya. Di situ juga udah ada komplit ya seputar Unwahas, seputar si FISIP gitu. Dan kali ini udah ada berapa pertanyaan nih Pak yang masuk nih ya. Mungkin jawabnya lebih singkat aja ya Pak, ini karena terkait waktu ya. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang masuk ini mungkin aku pilih 2 pertanyaan aja ya Galista ya. Kali ini ada dari Kak Mita nih, katanya gini nih Pak. Dengar-dengar kalau di FISIP itu bisa sekali beasiswa ya Kak. Kebetulan ponakan saya ada yang pernah menang debat bahasa Inggris. Nah, apakah bisa masuk di FISIP Unwahas nih Pak? Waduh, kayaknya bibit-bibit unggul nih ya Pak. Iya, oke. Terima kasih pertanyaannya ya. Sangat bisa ya, sangat bisa untuk masuk ke FISIP Unwahas, dan benar di FISIP Unwahas ini tersedia banyak beasiswa dan kuotanya juga cukup banyak untuk beasiswa. Ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, itu juga kuota yang ada juga biasanya besar. Kemudian ada beasiswa yang lain, ada beasiswa Basnas, ada beasiswa peningkatan prestasi akademik, dan sebenarnya ada banyak sekali beasiswa. Termasuk yang bagi yang berprestasi, termasuk juga untuk yang mungkin hafal Al-Quran, hafidh-hafidhoh, itu juga ada beasiswanya. Jadi buat gaulista yang ingin masuk ke FISIP Unwahas lewat jalur beasiswa itu bisa, dan nanti tinggal memilih mau beasiswa yang mana begitu ya. Jadi memang sangat bisa bagi yang ingin masuk ke FISIP Unwahas dengan jalur beasiswa ini bisa ya. Kami sangat terbuka dan sudah menyediakan beragam beasiswa yang menarik ya. Wah, itu tadi ya Lisa. Banyak banget ya kalau misalnya kita ngomongin seputar FISIP Unwahas atau bahkan Unwahas itu sendiri juga banyak banget beasiswa. Dan ini pertanyaan terakhir ya, maaf banget buat kamu Galista yang belum dibacain ya, karena terkait waktu juga. Nih ada Kak Wildan nih dari Pamularsih yang mau tanya kalau kira-kira kalau FISIP Unwahas itu bisa menerima lulusan dari homeschooling gak sih gitu. Kalau dari homeschooling nih Pak, mungkin dia kuliahnya di rumah. Ya, untuk teknisnya saya kurang tahu ya jujur untuk homeschooling ini apakah bisa langsung, tapi sepertinya bisa ya, sepertinya bisa. Kalau tidak salah bisa, nanti untuk lebih jelasnya kami cek dulu ya untuk lebih jelasnya. Kalau yang sudah pernah ada itu lulusan pesantren itu meskipun tidak berasal dari SMA formal itu masih bisa masuk ke FISIP Unwahas, masuk ke Unwahas itu bisa karena ada ya yang penting setara dengan SMA sederajat gitu ya Pak ya. Sederajat begitu. Kemudian ada ya bukti legalitasnya, saya kira bisa sih. Tapi untuk pastinya nanti bisa kita cek dulu gitu. Di PMB ya. Itu tadi Galista mungkin buat kamu yang nggak mau kepoin terkait FISIP Unwahas bisa langsung di media sosialnya aja Pak. Di mana itu Pak kira-kira? Ya, ada di FISIP Unwahas ya. FISIP.Unwahas itu dicari di Facebook. FISIP Unwahas ya. Ada Instagram juga ada FISIP Unwahas, kemudian website www.fisip.unwahas.ac.id ya. Oke, itu tadi Galista terkait putar FISIP Unwahas ya. Menarik banget ya kita ngomongin soal FISIP tuh. Dan tadi kita juga udah bahas terkait tema kita hari ini ya, terkait nasionalisme dan juga dikaitkan dengan 1 abad NU. Wah, tentunya thank you banget buat kamu Galista yang udah kirim-kirim pertanyaan. Dan mohon maaf banget buat kamu yang pertanyaan belum dibacain karena terkendala oleh waktu juga. Lain kali kita ketemu lagi di kampus kita. Galista dan Alia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaannya Galista.